Nomor 121. Diagnosis untuk kasus tersebut adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam dan muncul lepuh-lepuh di seluruh badan. Oke, lepuh-lepuh di seluruh badan. Pasien baru saja mengkonsumsi allopurinol. Oke, ada riwayat konsumsi obat. Lepuh-lepuh ada riwayat konsumsi obat. Kemudian sejak 1 bulan yang lalu untuk penyakit asam uratnya. Oke, kita lihat dari pemeriksaan fisik didapatkan tekan darahnya normal, frekuensi nadinya normal, RR-nya normal, suhunya normal. Dan pemeriksaan status dermatologis terdapat erosi pada mukosa bibir. Oke, erosi pada mukosa bibir, tampak konjungtivitis, dan bula multiple di dada, punggung, dan kedua paha. Tanda Nikolsky positif atau Nikolsky sign-nya positif. Nah, jadi kalau misalnya ada gejala eye, Oke, gejala eye, skin, and mouth. Nah, itu apa aja gejala eye-nya? Bisa ada konjungtivitis, oke, konjungtivitis. Kemudian ada tanda skin-nya itu adalah bula, ya. Bula itu bahasa awamnya itu adalah lepuh. Jadi wajar kalau misalnya nanti kadang-kadang di soal dia bilang lepuh. Tapi kalau di soal dia bilang lenting itu bahasa siapa? Bahasanya vesikal. Jadi jangan salah ya. Vesikal dengan bula bedanya apa? Kalau dia bula dia sama-sama isinya cairan dengan vesikal tapi berbeda dari segi ukuran. Kalau dia vesikal dia ukurannya tuh miliar ya. Miliar kecil seperti jarum pentul, sedangkan bula tuh dia lebih besar dari itu. Kemudian kita lihat mouth. Kalau mouth nanti dijumpai gejala apa? Adanya ukus ya atau adanya luka pada bibirnya. Oke, dijumpai 3 tanda ini dan ditambah dengan faktor risiko penggunaan obat. Oke, penggunaan obat. Oke, itu langsung pikirkan siapa? 2 penyakit. Apa itu? SJS ya, sama TEN ya, toxic epidermal necrolysis atau bahasa Indonesianya disingkatnya NET, necrolysis epidermal toxic, atau nama lainnya adalah Leigh syndrome. Oke, Leigh syndrome. Hati-hati dengan kata-kata TEN, NET, dan Leigh syndrome. Mungkin nanti beberapa istilah dia akan baru gitu ya. Nah, kita lihat kalau SJS, kapan sebenarnya dibilang SJS? Kapan sebenarnya dibilang TEN? Kalau dibilang SJS, luas lesinya, ya, luas bulanya itu ya, seberapa luas di dalam tubuh kita itu hanya dibatas di bawah 10%. Oke, kalau misalnya dibilang TEN, NET, atau Leigh syndrome, itu nanti luas lesinya adalah di atas 30%. Oke, nah terus gimana Kak? Kalau ceritanya misalnya SJS, kalau misalnya dia nanti 10-30% luasnya. Nah, itu kita katakan dengan SJS overlapping TEN. Nama diagnosanya adalah SJS overlapping TEN. Oke, nah terus luasnya dari mana? Ya, kita flashback lagi ke luas luka bakar yang dulu kita pernah pelajari. Luas luka bakar itu kan kalau misalnya dada kan dia 18 kan depan belakang. Kalau bagian perut dia 18 depan belakang. Kemudian kepala dia 9 depan belakang ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi harus dihafal. Kalau kakak ngapalnya gini, kepala 1 cari dulu yang 999. Oke, nah nanti dikalikan dengan 11. Nih, lihat ya. 1, oke. Tangan 1. Nah, tangan kiri 1, oke. Dada 1, perut 1, punggung 1, pinggang 1, paha 1, oke. Paha kanan dan kiri 1, itu depan belakang ya maksudnya. Kemudian tungkai bawah 1, kiri dan kanan. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 ya kan setiap ruas-ruasnya. 9 kali 11 berapa ya? 99. Tinggal genital nanti ditambah 1. Jadi 100%. Itu jadi nggak susah-susah ngapalnya. Kepala 1, tangan 1, kaki
lengan satu, lengan kiri satu, dada satu, punggung satu, perut satu, pinggang satu, paha satu, paha kanan dan paha kiri, tungkai bawah satu. Nah, 9 kali 11 berapa? 99 ditambah 1. Jadi jangan terbalik-balik untuk menghafal luas permukaan. Nah, kita lihat di soal kita ya, dia bilang multiple di dada. Oke, dada kita anggap seluruh dada ya, berarti dia ada 1 ya. Kemudian punggung kita anggap seluruh punggung, maka kita bilang 1. Kemudian kedua paha, 1 paha kan 1, berarti ini 2. Oke, nah 1 tambah 1 tambah 2 berapa? 4. 4 dikali 9 sama dengan 36%. Oke, sudah 36%, berarti sudah memenuhi siapa? Si Lyell syndrome. Oke, atau kita bilang dengan 10, atau kita bilang dengan net. Maka jawaban kita adalah yang dodol. Oke, jangan terkecoh dengan semua penggunaan obat itu pasti Stevens-Johnson syndrome. Tidak ya. Kalau dia yang lebih parah, apalagi katanya sudah seluruh tubuh, pasti jawabannya adalah 10. Oke, nah kita lihat untuk fixed drug eruption. Fixed drug eruption nanti gimana Kak ngarahin diagnosanya? Nah, nanti dia faktor risikonya ada juga riwayat penggunaan obat. Riwayat obat sama, ada riwayat obat, tapi lesinya yang berbeda. Lesinya apa? Kata kuncinya adalah muncul lesi, muncul lesi di tempat yang sama. Muncul lesinya di tempat yang sama. Contoh, misalnya dia minum obat, ya kan? Minum obat allopurinol atau minum obat, contoh obat-obatan yang bisa memicu tuh kayak golongan sulfa ya, antibiotik golongan sulfa. Terus itu nanti dia muncul lesinya itu di bagian bibir, habis itu menghilang, kemudian dia minum obat lagi, muncul lagi di tempat yang sama. Kata kunci di tempat yang sama, langsung aja fixed drug eruption. Nah biasanya lesinya itu nanti di bagian vulva, kemudian di bagian genital lah intinya, kemudian bagian bibir. Pokoknya ingat aja bibir atas dan bibir bawah biasanya dia ya, kalau dia muncul di tempat yang sama. Kemudian kalau dia pemphigus bullosa, biasanya kata kuncinya apa? Kata kuncinya itu adalah bula. Bulanya itu bersifat tegang, artinya bulanya itu Nikolsky-nya negatif. Maaf sebelumnya boleh di mute. Bentar ya. Sebentar ya. Untuk Diki mungkin boleh di mute mikrofonnya. Sebentar ya, kakak bilangin ke hostnya dulu. Oke, maaf ya, tadi ada trouble sedikit. Nanti mungkin teman-teman boleh pada di-mute ya untuk mikrofonnya, hanya boleh diaktifkan ketika ada sesi pertanyaan. Jadi biar kita sama-sama nyaman ya dalam belajar. Nah kemudian kita lanjut untuk pemphigus bullosa. Dia namanya juga pemphigus bullosa. Bula, ingat aja. Tapi bulanya itu adalah yang bula tegang.
ya. Bulat tegang kemudian Nikolsky-nya negatif. Nikolsky itu gimana sih, Kak? Jadi misalnya ini ada bula ya. Jadi aku nggak ada gambarnya nih, bula. Nah, isinya cairan tuh. Terus itu bulanya tuh bisa kita geser-geser ke kiri dan ke kanan gitu ya. Bisa kita geser-geser. Nah, itu dia yang disebut dengan Nikolsky sign positif. Kalau dia tidak bisa kita geser-geser, berarti Nikolsky sign-nya negatif. Oke? Kemudian, kalau erythema multiform, dia sama-sama ada riwayat penggunaan obat, tetapi nanti kata kuncinya adalah dia muncul lesi target atau target lesion. Kadang-kadang dia mau juga bilang central healing. Jadi jangan terkecoh juga ya dengan central healing ini pasti tinea. Jadi lihat terlebih dahulu untuk faktor resikonya. Kita lihat ya. Kalau ini dia fixed drugs eruption. Jadi dia tuh ada lesi yang gelap, kemudian nanti dia biasanya muncul di tempat yang sama. Itu kata kuncinya. Fixed drug eruption. Kemudian ini dia, kalau untuk erythema multiform, biasanya nanti di bagian tengahnya akan menyembuh, yang kita sebut dengan lesi target. Oke, bedanya apa dengan tinea? Kalau ini bedanya adalah pemicunya karena obat, sedangkan kalau tinea itu adalah jamur, otomatis pasti ada, kata kuncinya adalah KOH. Ya. Kita lanjut untuk 122 ya. Etiologi yang menyebabkan penyakit pasien ini ya adalah seorang laki-laki 35 tahun pekerjaan sebagai wira swasta ya, belum menikah, datang ke praktik dokter dengan keluhan luka pada kemaluan. Oke, laki-laki luka pada kemaluan. Pasien mengaku sering berhubungan seksual, bergonta-ganti pasangan. Ya, vital sign dalam batas normal. Pemeriksaan genital didapatkan ulkus tunggal, rata, tampak bersih, dan tidak nyeri. Ini adalah kata kunci. Yuk, kita bedain masing-masing penyakitnya ya. Kalau misalnya ada kata-kata luka pada kelamin, ada kata-kata luka pada kelamin, kita boleh memikirkan 3 diagnosis ini. Ya. 3 diagnosis ini. Apa aja itu, Kak? Yang pertama itu adalah kankroid ya, atau kita sebut dengan ulkus mole, kemudian ada herpes simplex ya, genitalis, kemudian nanti ada sifilis. Satu lagi ada sih, dia ini si LGV ya, lymphogranuloma venerum. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk kankroid gimana kata kuncinya? Dia nanti ada ulkus, tapi ulkusnya itu adalah ulkusnya multiple. Multiple berarti apa? Banyak, ya kan? Kemudian dia dengan dasar yang kotor. Berarti dasarnya bernanah. Kemudian dia lukanya bergaung, sangkinkan dalamnya dia itu bergaung, ya. Satu, kemudian bergaung dan dasarnya itu kotor. Oke. Kemudian kita lihat herpes simplex genital. Sebenarnya herpes simplex genital ini dia lesi awalnya itu adalah vesikel bergerombol seperti yang Kakak bilang kemarin. Vesikel bergerombol. Akhirnya gara-gara bergesek ya kan, entah itu kena manipulasi seperti digaruk atau kena celana dalam, maka akhirnya apa? Muncul ulkus. Tapi ulkusnya seperti apa? Ulkusnya itu akan dangkal. Nah, oke. Kemudian kita lihat untuk yang sifilis. Kalau sifilis kata kuncinya itu adalah ulkusnya itu soliter. Soliter itu berarti satu ya, soliter satu. Kemudian dia dasarnya itu bersih. Kemudian adalah tidak ada rasa nyeri. Oke, tidak ada rasa nyeri. Nah, kemudian kalau LGV nanti adanya ulkus ya. Kemudian nanti ada biasanya pembesaran KGB. Oke. Nah, kemarin di soal UKM PPD ya pernah masuk dia ulkusnya kotor. Oke, kita mikirnya punya siapa? Punyanya kankroid. Kemudian dia bilang dangkal. Nah, kalau dia kankroid dia wajib bergaung. Oke. Memang dia kotor.
Kemudian kalau dia herpes simplex genital, dia wajib dangkal. Nah, apakah ulkus dangkal dia bisa kotor? Bisa juga gitu. Jadi jawabannya yang waktu itu adalah herpes simplex, bukan kankroid. Meskipun ada kata-kata dasarnya kotor, tapi kalau kankroid wajib bergaung. Oke? Nah, kita lihat ya, kalau dia si kankroid ini penyebabnya adalah Haemophilus ducreyi. Ya, kalau dia herpes simplex genital, ingat kalau dia di pinggang ke bawah berarti dia herpes simplex yang tipe 2. Kalau dia sifilis, penyebabnya itu adalah Treponema pallidum. Oke, kalau dia LGV, penyebabnya itu adalah Chlamydia trachomatis. Nah, maka kita lihat lagi di soal kita ya, ulkusnya tunggal, rata, tampak bersih, dan tidak nyeri. Oke, tidak nyeri berarti kata-kata siapa? Kata-kata dari si sifilis. Maka jawabannya adalah Treponema pallidum. Oke, nah jadi kalau aku ngingatnya seperti ini ya, kan ada ulkus mole, ada ulkus durum. Kadang susah tuh, ini yang mole yang kotor atau yang bersih ya? Nah, ingat aja, kata-kata bersih. Nah, aku ngapalnya kayak gini, kakak ngapalnya kayak gini, kata-kata bersih. Maksudnya apa? Durum bersih. Jadi lebih nyambung, lebih enak kalau untuk diingat. Nggak kebalik-balik, oke? Lanjut kita ke ini ya. Nah, ini dia satu. Terus ini kan warnanya kuning. Apakah ini pus? Ini bukan pus, ini jaringan lemak. Nah, karena saking kan dalamnya ulkusnya, ya, dalam ulkus si sifilis juga dalam ya, tapi dia bersih, ini bukan pus ya. Nah, kemudian kita lihat yang kotor tuh seperti ini. Nah, jadi kayak adanya luka, adanya pus. Nah, bedakan ya, kalau ini dia dasarnya bersih nih. Oke, kadang-kadang nanti ada kesalahan, ini dibilang dasarnya kotor, padahal ini adalah bersih gitu ya. Kemudian kita lihat kalau dia herpes, dia itu dari mulai vesikel. Nih, karena tergesek jadinya ulkus, tapi ulkusnya itu gimana? Ulkusnya dangkal sifatnya, gitu ya, nggak dalam. Oke, kita lanjut untuk nomor 100, tadi 100 berapa ya? 122, oh ini 123 ya, sorry, ini nomor 123. Nah, kita lihat, seorang laki-laki berusia 25 tahun, oke, kemudian keluhan luka pada kemaluan. Oke, bisa dimainkan mind map yang tadi, kemudian kita lihat sejak 5 hari. Luka awalnya kecil nih, namun kemudian membesar dan terasa nyeri. Oke, warning, hati-hati ya. Pasien mengaku baru berhubungan dengan PSK 2 minggu yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, tampak luka pada penis ukuran multiple. Ini kurangnya, ukuran multiple 2 cm dengan dasar yang kotor dan bergaung. Oke, kalau sudah ada kata-kata dasar kotor, bergaung, nyeri, itu punyanya siapa? Kankroid. Kankroid, kalau dia kankroid atau dia ulkus mole, maka kita bilang dengan etiologinya adalah Haemophilus ducreyi ya. Haemophilus ducreyi. Maka yang tidak Haemophilus ducreyi kita coret. Oke, yang tidak Haemophilus ducreyi kita coret. Kemudian kita tengok apa pengobatan dari si ulkus durum ini, Kak. Ya kan? Harus tahu juga apa pengobatan dari si ulkus durum. Nah, pengobatan dari ulkus durum itu ialah yang pertama itu singkatannya adalah ini aja ya, buat. Kalau sudah ada ulkus, kemudian ada nyeri, oke, kemudian ada kata-kata bergaung, dan ada kata-kata kotor. Lanjut aja. Ya, ini jawabannya adalah ulkus mole. Oke, ulkus mole penyebabnya tadi Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi dengan tata laksananya apa? Tata laksananya adalah singkatannya itu SEAS. Ya, SEAS. Apa itu? First line-nya itu adalah ciprofloxacin, ciprofloxacin 2 kali 500 mg selama 3 hari. Ingat, jangan terbalik-balik untuk kulit, untuk first line dan second line serta third line-nya ya. Kemudian apalagi yang kedua itu adalah eritromisin ya, eritromisin 4 kali 500 mg
Oke, 4 kali 500 mg selama berapa hari? 7 hari. Kemudian kita lihat untuk yang A. A itu apa? Azitromisin dipakainya 1 gram single dose. Oke. Kalau yang C kedua itu adalah si ceftriaxone. Ceftriaxone 250 mg AIM atau IV ya dengan single dose. Jadi kenapa di awal-awal kemarin tidak ditekankan untuk dosis dan harinya? Karena biasanya yang neuro itu dia kompetensinya kompetensi 3 ya. Jadi sebatas kita kasih obat awal udah langsung dirujuk. Nah, kalau di kulit ini kita perlu biasanya tahu harus harinya, first line-nya, dosisnya, second line-nya apa, seperti itu. Maka jawaban kita apa? Jawaban kita adalah bola, ya. Jawabannya adalah bola. Kenapa nggak Cefixim yang 400? Tidak ya, tidak ada. Kemudian benzathine penicillin juga tidak. Karena benzathine penicillin itu terapi dari si sifilis. Oke. Lanjut kita nomor 120. Itu tadi 120 berapa ya? 123, nih 124 ya. Nah, seorang laki-laki berusia 35 tahun, datang ke klinik dengan keluhan bercak merah dengan sisi tebal dan berlapis. Sebenarnya kalau udah seperti ini ya, sisi tebal berlapis, udah tahu lah, udah khas. Terkadang gatal pada daerah tangan dan kaki pasien. Hal ini dialami pasien sejak 3 tahun. Pasien mengatakan apabila menggaruk ruam, maka timbul bintik-bintik darah. Pasien sudah pernah berobat, sembuh, kemudian sering muncul kembali. Ibu pasien juga pernah mengalami hal yang sama dengan pasien. Udah ada kata kunci juga, orang tuanya pernah mengalami hal yang sama, kemudian dia berulang ya. Pada pemeriksaan dermatologi dijumpai makula eritem dengan skuama yang berlapis-lapis, lentikuler hingga numuler. Kemudian pada daerah antebrachi, dekstra dan sinistra, kuris dekstra dan sinistra. Apakah diagnosis dan tanda gejala yang kelihatan pada pasien? Nah kita lihat kata kunci di sini adalah kalau sudah ada bercak merah, katanya adalah bercak merah, kemudian ada trias fenomena. Apa aja itu trias fenomenanya? Ya kan? Yang pertama itu adalah fenomena Kopner. Yang kedua adalah fenomena outspeed, ya. Outspeed. Yang ketiga adalah fenomena Candlewax, ya. Fenomena Kopner, apa fenomena Kopner? Ketika ada trauma atau ada manipulasi, maka muncul lesi. Ya, misalnya kulitnya sehat-sehat aja, tapi digaruk tuh, muncul lesinya, ya kan? Kemudian yang kedua, ketika lesinya diangkat, maka yang muncul adalah bintik perdarahan. Bintik darah. Kalau dia Candlewax, ini dia gambaran lesinya seperti lilin. Ya, kalau tetesan lilin, kayak misalnya kita netesin lilin, kan dia tebal putih. Nah, seperti itulah dia yang dikatakan dengan berlapis-lapis, ya. Saking kan tebelnya, nah, kayak gitulah dia. Nah, kemudian kita lihat, kalau sudah ada seperti ini, ya, maka langsung aja tembakan ke siapa? Psoriasis. Psoriasis. Nah, kemudian maka jawaban kita tidak mungkin psoriasis alba, karena kita sepakat psoriasis alba itu adalah makula hipopigmentasi, kemudian tinea corporis tidak, pemphigus vulgaris tidak. Kenapa? Karena pemphigus vulgaris lesinya itu adalah bula, tapi dengan Nikolsky sign nanti positif. Itu bedanya dengan bulosa tadi ya. Nah, kemudian kita lihat psoriasis dengan psoriasis. Yang didapatkan pada pasien adalah menggaruk ruam maka timbul bintik darah. Yang didapatkan adalah si outspeed sign. Bukan Kopner. Di sini nggak ada cerita Kopner ketika dia garuk muncul lesi yang sama. Nggak ada kata-kata seperti itu, maka pilihan yang C kita drop. Nah, maka jawabannya adalah ayam. Kita lihat ini untuk si outspeed sign. Kemudian ini adalah untuk si Candlewax. Terus gambaran untuk Kopner gimana? Sebenarnya Kopner itu tidak ada gambarannya. Ya pokoknya dia lesi yang awal muncul ada kata-kata kalau dia digaruk lesi.
kalau dia kulit yang sehat digaruk, dia akan muncul lesi yang sama. Jadi otomatis gambarannya akan baru tumbuh lah gitu ya. Maka ini kita bilang dengan Koppner. Sebenarnya nggak ada yang dibilang, oh Koppner ini seperti ini lesinya. Enggak, pokoknya lesi yang baru muncul ketika kita garuk kulit yang sehat. Oke, nomor 125. Oke, apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada pasien tersebut? Seorang pasien perempuan berusia 25 tahun ke poliklinik kulit dengan keluhan kemerahan pada telapak tangan, ya. 3 bulan yang lalu, pasien sering mencuci pakaian dengan tangan. Oke, ini udah khas lah ya. Awalnya pasien mengganti sabun dengan deterjen merek lain tetapi tidak ada keluhan. Namun dalam 3 bulan ini pasien merasakan telapak tangannya merah dan gatal, ya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bercak eritem dengan skuama gatal. Nah, kalau sudah ada kata-kata ruam merah, kemudian ada kata-kata skuama, dia gatal, dan kata kuncinya itu adalah riwayat terpapar, ya, terpapar bahan iritan atau benda-benda, ya, benda-benda lah. Maka ini bisa kita pikirkan dua kemungkinan. Apa? Yang pertama itu adalah DKA, yang kedua kita pikirkan adalah DKI. Oke? DKA dan DKI. Nah, how to make difference between them, ya kan? Gimana cara ngebedain mereka? Nah, ngebedain mereka kalau misalnya untuk pemeriksaan penunjang itu adalah skin patch test. Skin patch test, bukan skin prick test ya. Skin prick test itu dilakukan untuk hipersensitivitas tipe 1. Kalau dermatitis alergi, judulnya alergi, tapi dia hipersensitivitas tipe 4. Jadi yang dilakukan adalah skin patch test. Di mana untuk DKA nanti skin patch testnya didapatkan crescendo. Kata-kata crescendo apa? Jadi dia tuh nanti ditempelkan ya beberapa alergen tuh di punggung ya. Kemudian dibiarin dalam 2 hari, kemudian dilepas. Nah, 24 jam kemudian nanti dibaca. Kalau dia crescendo, dia itu akan tambah parah. Ruamnya ya dari mulai merah kemudian tambah merah 24 jam kemudian. Kalau yang DKI ya, dia itu lesinya seperti apa? Dia itu lesinya adalah decrescendo. Decrescendo seperti apa? Ketika dia dibaca, dia dibuka. Kalau dibuka dia merah. Tapi ketika dia dibaca, dia nanti akan muncul apa? Akan muncul yang namanya akan muncul yang namanya kehilangan. Lesinya itu makin menyembuh. Nah, maka kita bilang dengan decrescendo, menurun ya, decrescendo seperti itu. Maka untuk membedakan DKA dan DKI, karena kita nggak tahu ini diagnosanya kemana, maka kita bedakan dengan skin patch test. Oke, bisa ya sejauh ini. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanya untuk sampai nomor 125? Kakak tunggu ya 1 menit.